Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTubin dan YouTubers, viewerin dan viewerats, subscribing dan subscribers. Apa kabar teman-teman? Oke, di pertemuan ke-7 kita sudah membahas mengenai pembahasan jar majrur atau penggunaan fi yang artinya di dalam sedikit mereview kembali bahwasanya jika ada tambahan fi dalam bahasa Arab di al-jami'ati itu harus diharokati kasroh ya, karena ini bagian daripada jar majrur dalam gramatikal Arabi. Semua yang diawali kalimat fi belakangnya harus di kasroh ya. Kemudian juga ala di atas, kemarin mana itu ya, ala di atas. Nah ini ya, ini sedikit tambahan kemarin belum saya singgung mengenai tambahan a di sini ya. Apakah Aminah fil ghurfati? Apakah Aminah di dalam sebuah ruang? Ini silakan dijawab. Nah ini bukan ayasiru. Apakah Yasir fil matbakh berada di dalam berada di kitchen ya, berada di dapur atau di tempat ruang masak cooking room ya. Kalau room sendiri dalam bahasa Arabnya al-ghurfah. Ini sudah sedikit saya singgung kemarin. Kemudian kita membahas kemarin juga mengenai ala ini ya, di atas atau atas ya. Jadi kalau alal maktabi di atas meja, seperti yang saya lakukan saat ini dalam penyempingan, saya berada di laptopnya dan berada di atas meja. Nah, kemudian pada pembahasan yang B di sini bagian daripada ulangan yang perlu diperhatikan, al-baitu, asal katanya al-baitu diharokati tummah, kemasukan min itu dari ya, dari mana, min aina anta, seperti ini kalimatnya di bawah. Kemudian ila itu artinya ke ya. Jadi kalau min dari mana, kalau ila ke mana. Asal katanya al-baitu menjadi minal baiti karena didahului min. Ini sama masih pembahasan jar majrur juga. Kalau kemarin fi dan ala, kalau sekarang min dan ila, dari ke ya. Al masjidu ditambahi ila ilal masjidi. Jadi harus diharokati kasroh. Sangat mudah. Nah, kemudian di sini ada percakapan al-mudarris, guru dengan Muhammad. Guru mengatakan min aina anta? Kamu dari mana? Maka Muhammad pun menjawab, ana minal Yabani. Yaban ini artinya Jepang ya. Ini memang agak orang Arab itu agak susah mengucapkan J ya. Jadi dia lebih mudah menggunakan Yabani. Minal Yabani, dari Jepang. Makanya di sini ada gambar al-Yabanu ya. Kemudian mudaris bertanya lagi, min aina Ammar? Ammar itu asalnya dari mana sih? Kemudian Muhammad pun menjawab melalui dialog ini, huwa minas Sin, dia dari Cina. Jadi kalau Cin itu Cina ya, bahasa Arabnya Sin. Banyak dulu saya juga punya pengalaman ketika di Mesir itu ada orang manggil saya Jackson itu apa maksudnya Jackson? Kamu bisa berkelahi ya, kamu Jackson. Ternyata saya pikir-pikir Jackson bukan Jackson siapa, ternyata Jackie Chan maksudnya. Chan itu kan dia bilang Sen, makanya Sin dia bilang Cina ya. Kemudian al-mudaris, guru lagi bertanya, wa min aina Hamid? Kalau Hamid dari mana Hamid asalnya? Maka Muhammad menjawab, huwa minal Hindi, dia dari India ya, karena Hindu kan biasanya kan. Kalau kebanyakan di India itu kan Hindu, maka orang Arab menyebutnya Hindi ya. India Belanda dulu dikiranya Indonesia juga bagian daripada India, ternyata bukan. Nah kemudian ada al-mudarris bertanya lagi, aina Abbas? Abbas kemana? Abbas di mana? Di mana Abbas? Ya, aina di mana Abbas? Di mana Abbas? Maka Muhammad menjawab, kharaja, dia lagi keluar. Gurunya bertanya lagi, aina dhahaba? Kemana atau di mana? Dhahaba pergi kemana? Where are you now?
Nah, di mana kamu? Aina dhahaba? Di mana dia pergi? Maka Muhammad pun menjawab, dhahaba ilal mudir. Dia Abbas pergi ke mudir. Mudir itu direktur atau pengurus ya. Aina dhahaba Ali? Di mana pergi Ali? Ali pergi kemana? Itu maksudnya ya. Maka dijawab oleh Muhammad, dhahaba ilal mirhab. Mirhab pakai bo ya. Dia pergi ke toilet. Saya kira itu mudah. Kemudian di sini mulai ada tamarin, yaitu beberapa ulangan atau latihan ya. Di sini silakan nanti teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah dari beberapa pertanyaan atiyah di bawah ini. Pertama, min aina anta? Tinggal jawab. Kalau dari Jawa ya jawab Jawa, kalau dari Sunda Indonesia terserah. Kemudian yang kedua pertanyaan, anta minal Filipin? Apakah kamu anta minal Filipin, berasal dari Filipina? Jawab aja, kalau la ya jawab la, kalau naam ya naam. Man minas Sin? Siapa yang berasal dari Cina? Tinggal angkat tangan aja. Min aina Hamid? Hamid berasal dari mana? Dari mana Hamid gitu ya. Aina dhahaba Abbas? Di mana perginya Abbas? Atau kemana Abbas pergi? Gampang sebenarnya, tinggal reka-reka saja. Saya tahu artinya, lihat sedikit-sedikit di kamus nanti bisa. Adhahaba Ali ilal mudir? Apakah pergi Ali ke mudir? Atau bahasa lainnya, apakah Ali pergi ke mudir? Nah, itu tinggal jawab, silakan untuk latihan. Kemudian di ulangan yang kedua, ikro waktu, baca dan tulislah ma'adobti serta menentukan awakhirul kalimat. Akhir kalimat tersebut kalau sudah kemasukan min kayak kemarin sama. Ini kepada harupati fathah, duma atau kasroh. Nah, ini buat latihan. Tentunya biasanya kalau dimasukin kalimat min, ila, ala, fi, itu semuanya di harokati kasroh. Silakan teman-teman tulis di bukunya langsung. Kalau sudah di print tinggal download di bawah, kan gampang ya. Kemudian ikro waktu yang ulangan ketiga, baca dan tulislah. Min aina Fatimah? Dari mana Fatimah? Dia minal Hind, dia dari India. Kharajal mudarris, keluar mudarris, guru, minal fasri, guru keluar dari kelas. Wadahaba, dan pergi, ilal mudir, kemudian. Ada ini nih, wawu ini bisa berarti kemudian, selanjutnya bisa, tapi makna aslinya wawu ini adalah dan. Wadahaba ilal mudir, dan pergi ke direktur. Kemudian yang ketiga, wadahaba tajir, pergi orang tajir. Nah, biasa orang Indonesia tajir. Tajir itu artinya bisnismen ya, ada pedagang. Pergi seorang pedagang ila dukani, menuju ke toko. Kharaja Hamidu, keluar Hamid atau Hamid keluar, minal ghurfati, dari ruangan, wadahaba ilal hamam, dan kemudian dia pergi ke kamar mandi ya. Man kharaja minal fasli, ini man ya, siapa yang keluar, minal dari, fasli dari kelas. Kemudian kharaja talib minal madrasah wa dhahaba ila suq, keluar seorang murid atau mahasiswa dari sekolah dan dia menuju ke pasar atau pergi ke pasar. Yang ketujuh, Khadijah minas Sin, Khadijah berasal dari Cina, wa Khalid minal Yaban, dan Khalid berasal dari Yaban atau Jepang. Nah, kemudian tamrin atau ulangan yang keempat adalah fil faradhi fi mayali, letakkan pada titik-titik di bawah ini harfu jarin munasabat, huruf jar yang tepat digunakan pada kalimat ini. Misalnya yang pertama, al-kitabu, kitab itu dari, ke, di dalam atau atas. Itu kita akan menjawab al-kitabu alal maktab, buku berada di atas meja. Dan ini nanti silakan diisi sendiri. Pergi Hamid, kemana perginya, bahasa Arabnya apa. Kemudian tolib, siswa, berada di mana. Kharaja mudir, direktur keluar, kalau keluar ke apa dari. Itu aja ya, saya kira mudah itu semuanya. Ini selanjutnya di mana ada kalimat tambahan, al-kalimatul jadidah, kalimat tambahan. Sini ada mudaris, fasal, hamam, irhab,
mirhab ya kemarin toilet ya, matbakh dapur, ghurfa, ruangan, jamiah, kampus, suk, pasar ya. Pokoknya gampang lah ya. Insyaallah di pertemuan datang kita akan membahas mengenai ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.